Pernah kepikiran nggak sih kalau setiap hari itu kita sebenarnya jadi seorang penulis? Mulai dari kirim email ke atasan, sampai ngechat temen, kita tuh terus-terusan milih kata-kata. Tapi sadar nggak kalau tiap tulisan itu butuh alat yang beda? Hari ini, kita bakal bongkar perlengkapan penulis kita dan lihat alat apa aja sih yang bisa kita pakai biar pesan kita nyampe. Nah, ini dia pertanyaannya. Kenapa coba chat buat sahabat bisa penuh singkatan, stiker, dan bahasa gaul, tapi email buat atasan formalnya minta ampun? Itu bukan kebetulan loh. Itu karena kita secara sadar atau enggak udah milih alat yang pas dari perlengkapan kita. Yuk kita intip apa aja isinya. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Kita mulai dari konsep dasarnya dulu, yaitu perlengkapan penulis. Habis itu, kita buka satu persatu lacinya. Ada laci buat nulis pakai fakta, laci buat terhubung sama orang lain, laci buat ngasih opini, dan terakhir, laci buat berimajinasi. Udah siap? Yuk kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya perlengkapan penulis itu? Gini deh, bayangin seorang tukang kayu. Dia nggak mungkin kan pakai gergaji buat ngancepin paku. Nah, nulis juga sama. Setiap tujuan itu butuh alat yang beda. Tahu kapan harus pakai alat yang mana, itu langkah pertama buat jadi komunikator yang jago. Intinya simple banget. Nggak ada satu cara nulis yang cocok buat semua situasi. Yang ada cuma cara yang paling efektif. Mau bikin laporan ilmiah atau sekedar undangan ulang tahun, masing-masing itu punya cetakannya sendiri. Oke, kita lihat cetakan yang pertama ya. Oke, kita buka laci pertama, menulis dengan fakta. Alat-alat yang ada di sini itu ibarat lensa kamera yang super jernih. Tujuannya cuma satu, nunjukin dunia apa adanya, seakurat mungkin, dan yang paling penting, tanpa campur tangan opini pribadi. Alat pertama yang kita temuin di sini namanya teks hasil observasi. Coba bayangin, Anda itu kayak seorang ilmuwan yang lagi ngeliti perilaku hewan, atau jurnalis yang ngeliput kejadian. Teks ini tuh isinya laporan hasil pengamatan Anda, disajiin secara terstruktur dan apa adanya. Terus, apa sih yang bikin sebuah laporan observasi itu bisa dipercaya? Ada 4 pilar utamanya. Pertama, harus objektif, jadi berdasarkan kenyataan, bukan perasaan kita. Kedua, faktual, artinya semua didukung data. Ketiga, universal, alias bisa dimengerti semua orang. Dan tentunya, harus lengkap, gak ada detail penting yang kelewat. Contoh paling gampangnya, ya ini, siklus hidup katak. Coba perhatiin deh. Setiap tahapannya dijelasin pakai fakta dan durasi yang jelas. Nggak ada kan tulisan kayak, fasa kecebong itu lucu banget. Semuanya murni informasi hasil pengamatan. Titik. Nah, alat faktual kita yang kedua ini tugasnya agak beda. Artikel ilmiah populer ini ibarat seorang penerjemah. Dia ngambil data-data ilmiah yang ribet, terus disajiin lagi pakai bahasa yang gampang dimengerti semua orang. Jadi, ini jembatan antara laboratorium sama ruang tamu di rumah kita. Jadi, apa dong beda utamanya? Kita bandingin langsung aja ya. Laporan observasi itu buat audiens yang spesifik, misalnya sesama ilmuwan, makanya bahasanya teknis banget. Nah, kalau artikel ilmiah populer, sasarannya masyarakat umum, jadi bahasanya harus sederhana. Tujuannya juga beda, yang satu melaporkan detail, yang satu lagi mengedukasi secara luas. Oke, cukup dengan fakta. Sekarang kita pindah ke laci berikutnya. Di sini isinya adalah alat-alat buat nyambung sama orang lain. Ini semua tentang gimana kita membangun jembatan komunikasi, baik yang sifatnya pribadi maupun yang formal. Dan di laci ini, kita langsung ketemu dua alat yang bedanya, wah, kayak langit dan bumi. Di satu sisi, ada surat pribadi, santai, bahasanya sehari-hari, formatnya suka-suka kita. Di sisi lain, ada surat resmi, kaku, bahasanya baku, dan aturannya ketat banget. Satu buat teman, satunya lagi buat institusi. Beda banget kan? Pernah penasaran nggak kenapa surat resmi itu kelihatan serius banget? Rahasianya ada di detail-detail ini. Ada kop surat sebagai identitas pengirim, ada nomor surat buat arsip, ada perihal biar langsung tahu tujuannya apa, dan terakhir ada stempel sebagai bukti sah. Semua ini yang bikin surat resmi punya kekuatan formal. Lanjut ya, kita buka laci berikutnya. Kalau tadi kita cuma ngelaporin fakta, sekarang kita mulai bereaksi. Pernah kan nulis ulasan film atau review barang di toko online? Nah, alat buat ngelakuin itu ada di sini. Tujuannya bisa buat mengkritik, memuji, tapi harus pakai argumen yang jelas. Alat ini namanya teks tanggapan. Fungsinya adalah untuk menyampaikan opini kita secara terstruktur. Ini bukan sekedar ngomong suka atau nggak suka ya. Teks tanggapan itu respons yang punya dasar, punya alasan, dan punya logika yang bisa diikutin. Biar tanggapan kita kuat dan meyakinkan, ada 3 langkah simpel yang bisa diikuti. Anggap aja ini resepnya. Pertama, evaluasi. Kita kenalin dulu isunya. Misalnya, ada film baru yang lagi viral.
Kedua, deskripsi. Nah, ini bagian utamanya. Kita kasih argumen dan bukti. Aktingnya bagus, tapi ceritanya ketebak. Terakhir, penegasan ulang. Kita kasih kesimpulan akhir. Jadi, film ini oke buat ditonton pas akhir pekan. Dan sampailah kita di laci terakhir. Laci yang paling seru, paling bebas, dan paling ajaib. Alat-alat di sini bukan lagi buat ngegambarin dunia yang udah ada, tapi buat menciptakan dunia yang benar-benar baru dari kepala kita sendiri. Selamat datang di dunia imajinasi. Alat utama yang kita pakai di sini adalah prosa. Sederhananya, ini adalah seni bercerita, mau itu dalam bentuk novel, cerpen, atau dongeng. Beda banget sama puisi, prosa itu bebas. Aturan utamanya cuma satu, bangun cerita dan karakter yang bisa bikin pembaca tenggelam di dalamnya. Kalau mau bikin cerita yang enak, ini nih resep dasarnya. Ada tema sebagai inti ceritanya, ada tokoh dan penokohan sebagai pemeran utamanya, terus ada alur sebagai jalan ceritanya. Semua elemen ini, dari latar sampai amanat, diracik sama penulis buat menciptakan sebuah hidangan cerita yang lezat. Terus, gimana caranya semua bahan ini bisa jadi cerita yang bikin kita nggak bisa berhenti baca? Nah, disitulah letak sihirnya seorang penulis. Sama kayak koki andal, penulis itu meramu tema, tokoh, dan alur untuk menciptakan sebuah pengalaman yang bisa bikin kita ketawa, nangis, atau bahkan merenung. Nah, kita udah bongkar semua isi perlengkapan penulis kita kan? Dari laporan fakta yang kaku sampai novel yang penuh fantasi, setiap jenis tulisan itu adalah alat untuk tugas yang spesifik. Penulis yang hebat itu tahu kapan harus pakai palu dan kapan harus pakai kuas. Sekarang giliran Anda. Semua peralatannya udah ada di tangan. Pertanyaannya, pesan apa yang mau Anda sampaikan? Apakah tujuannya untuk menginformasikan, terhubung, meyakinkan, atau justru menciptakan dunia baru? Ambil alat yang tepat dan mulailah menulis.